Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya adalah Baharudin. Saya adalah mahasiswa dari Universitas Cyber Asia dan saya mengambil jurusan Ilmu Komunikasi. Nah, pada saat ini saya berada di semester 2 dan pada kesempatan ini saya akan membahas tentang mata kuliah untuk tugas UTS saya, yaitu mata kuliah komunikasi massa, di mana pada kali ini saya akan membahas tentang perilaku atau pesan-pesan yang terdapat pada film yang ada di sinetron Suara Hati Istri di Indosiar. Kita lanjut saja. Nah, di sini karena sebelumnya saya udah pernah buat yang video, tapi karena kena hak cipta, jadi saya membuatnya secara PPT saja, tetapi saya tetap menceritakan alur ceritanya seperti itu. Nah, di sini ceritanya ya laki-laki ini namanya si Amar dan yang perempuan ini yang baju kuning ini adalah adiknya. Nah, pada saat ini adalah posisi si Amar ini sedang kebingungan karena dia sedang mendapat masalah dalam keluarganya dan tiba-tiba adiknya ini ternyata menunggu di depan pintunya dia karena ingin memberikan sebuah sesuatu gitu. Jadi sesuatu yang bisa membantu meringankan beban seorang kakak. Nah, di sini karena dia membantu, dia memiliki sifat yang bihapor atau pesan yang bersifat bihapor karena bihapor kita tahu sendiri adalah bihapor itu adalah sikap atau yang perilaku yang sudah tertanam dalam dirinya atau dalam diri kita karena kebiasaan kita dalam sehari-hari atau memang pada dasarnya kita memang seperti itu atau kita memang memiliki sifat yang pemberi atau mudah iba atau suka menolong dan itu bisa terjadi karena sikap bihapor ini mungkin orang tuanya atau keluarganya atau di lingkungannya dia itu dididik atau diatur secara sedemikian rupa supaya menjadi orang yang baik dan menghargai orang yang lebih tua. Dan itu juga bisa berpengaruh dari pendidikan ya. Jadi bihapor itu adalah sikap yang bisa memberi rasa simpati kepada orang dan itu bisa perilaku yang terjadi secara alami kepada diri sendiri atau timbul dari diri sendiri. Kita lanjut. Terus kedua di sini kakaknya si Amar ini mendatangi atau dia menyampar nih dan berkomunikasi kepada adiknya dan kemudian adiknya ini ternyata ingin memberikan sebuah bantuan dan di sini sebenarnya ini ada percakapannya dan di sini percakapannya dia ini merasa tidak enak si Amar ini karena dia sudah tahu dan dia sudah tahu maksud adiknya terhadap dia gitu dan si Amar ini di sini memiliki atau memperlihatkan sifat yang efektif karena dia bisa menunjukkan tingkah atau sikap atau perilaku atau emosi dari caranya dia berbicara dan caranya dia memberikan jawaban dari pertanyaan adiknya. Seperti itu, lanjut. Terus di sini karena si adiknya tadi itu memiliki sikap atau sifat yang bihapor atau pesan yang berisikan atau bermakna bihapor, jadi dia memberikan sebuah bantuan berupa uang gitu ke kakaknya karena dia tahu bahwa kakaknya itu ya sedang memiliki masalah pada saat ini atau membutuhkan bantuan, tetapi di sini karena kakaknya itu tidak mau menerima, ya mau tidak mau harus diterima karena dia juga membutuhkan dan memang memerlukan bantuan gitu. Dan di sini sebenarnya ceritanya itu dia memaksa kakaknya untuk menerima uang tersebut.
Jadi adiknya itu memaksa kakaknya si Amar untuk menerima uang itu, dan kalau memang ada hal-hal yang ingin disampaikan ke adiknya atau mungkin si Amar membutuhkan bantuan kepada adiknya, ya kalau adiknya bisa membantu, ya adiknya bisa membantu kakaknya seperti itu. Dan kita lanjut. Lalu di sini si Amar ini menerima uang tersebut dari adiknya karena si adiknya ini memaksa gitu. Namun sebenarnya si Amar ini tidak mau menerima uang itu gitu kan, karena dia mungkin merasa malu ya, karena sebagai seorang kakak menerima bantuan dari seorang adik. Padahal kan seharusnya kakak tuh yang harus memberikan sesuatu atau memberikan bantuan kepada si adik. Tapi karena posisinya sekarang terbalik ya, jadi mau nggak mau ya adiknya harus memberikan bantuan kepada kakaknya. Dan karena kakaknya juga merasa memang membutuhkan, ya mau tidak mau dia juga harus mengambil bantuan atau uang tersebut. Dan di sini juga terlihat ada pesan efektif di mana sikapnya dia itu, sikap yang ditimbulkan oleh Amar ini adalah sikap yang efektif, yaitu sikap yang dia menunjukkan kerendahan hati, terus sikapnya juga dia sopan dan juga dia ramah kepada adiknya. Dan kita lanjut. Nah, pada saat ini di scan lainnya, di sini ada namanya sahabat atau teman dekatnya si Anjani. Jadi ini adalah Rafa. Jadi si Rafa ini ceritanya dia akan menghubungi si Anjani tersebut, tetapi dikarenakan si Anjani itu rumahnya dengan si Rafa ini cukup jauh dan tidak mungkin dia berkomunikasi secara langsung. Dan ini termasuk juga komunikasi nonverbal karena dia menggunakan komunikasi menggunakan alat bantu, yaitu alat media, yaitu handphone ya, dan secara tidak langsung dia berkomunikasi gitu. Terus pesan yang bisa kita lihat di sini atau pesan yang terdapat pada scan ini adalah dia masuk di kognitif karena dia kayak perilakunya dia itu untuk kayak seakan-akan akan menyambungkan dan akan menilai sesuatu gitu dari untuk berkomunikasi dari dalam hatinya gitu. Jadi di sini pesannya itu pesan yang kognitif. Jadi dia bagaimana caranya dia berkomunikasi gitu. Di sini juga scan-nya berpindah lagi bahwa di sini di mana Anjani ini sedang berada dan sedang berkomunikasi dengan anaknya. Nah, ini adalah Anjani di mana dia akan menidurkan anaknya karena sudah malam nih ceritanya seperti itu. Dan di sini pesan yang timbul atau pesan yang bisa kita lihat adalah pesan yang di mana dia memiliki pesan yang bihapor karena yaitu tadi si Anjani ini memiliki sikap atau sifat yang keibu-ibuan atau sifat seorang ibu yang mana dia menyayangi anaknya, dan itu juga termasuk pesan yang bihapor karena itu adalah kegiatan atau sesuatu yang dilakukan yang sudah berhari-hari dan sudah terbiasa gitu. Jadi ini adalah sikapnya terhadap anaknya yang bersifat bihapor. Lalu di sini juga ada pesan nih, di sini pada scan ini ada pesan dari Rafa. Nah, Rafa tadi yang tadi Rafa itu mengirim pesan bahwa Anjani, aku mau ketemu sama kamu. Nah, di sini kan pesannya dia masuk kepada nonverbal. Nah, dan karena dia rumahnya jauh, jadi ya tidak bisa berkomunikasi secara langsung. Nah, lalu di sini ini membalas, kamu datang ke rumah aku aja besok, katanya si Anjani seperti itu membalas. Dan ini masuk di pesan kognitif karena dia berusaha atau pesannya itu melakukan sesuatu tindakan atau tanggapan dari orang tersebut untuk menghubungkan atau menilai sesuatu.
Lalu di sini juga scan-nya di sini dia anaknya ditidurkan, dan ini juga termasuk pesan yang behavior juga, karena memang seharusnya sih kewajiban sih sebenarnya di sini Anjani harus menidurkan anaknya, dan kebiasaan orang seperti itu juga harus menidurkan anaknya, setelah anaknya tidur baru boleh ditinggal. Kita lanjut di scan berikutnya, di mana di sini Amar ini setelah tadi dia bertemu dengan adiknya, dia naik tuh ke ruangan, dan ternyata si Amar ini ceritanya pada saat ini dia itu sedang mengemas barang-barangnya dia, karena dia ingin pindah, dan dia harus, sebenarnya bukan ingin, tapi dia harus pindah dari rumah yang sekarang ini ke rumah yang baru atau yang lebih kecil gitu, karena ya dia lagi kesusahan atau ada masalah gitu dalam ekonominya dia. Dan di sini dia memperlihatkan pesan yang efektif, di mana dia itu memperlihatkan sebuah emosi atau perasaan atau tingkah laku yang seakan-akan dia itu sedih, seakan-akan dia itu merana, atau seakan-akan dia itu lagi menderita, seakan-akan dia itu sudah tidak berdaya, dan seakan-akan dia itu sudah pasrah dengan keadaan seperti itu. Nah, kita lanjut. Lalu di sini si Amar emosi dan tetap masuk di pesan efektif, karena efektif itu juga masuk di pesan yang menimbulkan emosi ya, perilaku yang menimbulkan emosi. Jadi dia, karena dia sebenarnya tidak mau menerima, dia ibaratnya ya pindah dari rumah yang satu atau rumah yang besar ke rumah yang kecil, jadi dia meluapkan emosinya dia dengan cara membanting buku-buku atau barang-barang yang mau dikemas tersebut. Lanjut, di sini juga pada scan ini juga memperlihatkan bahwa si Amar ini juga masih memiliki sifat atau pesan yang menunjukkan sifatnya itu menunjukkan pesan efektif, karena di mana dia pada saat ini udah merasa pusing, merasa pasrah, dan merasa emosi gitu. Mau merasa marah tapi bingung dia mau marah sama siapa, dan dia ini lebih ke perasaannya dia gitu kan, ke jiwanya dia. Maksudnya kenapa ini terjadi, seakan-akan dia berbicara dengan jiwanya dia, ini kenapa terjadi, dia harus bagaimana, dia harus melakukan apa, dan dia bingung dan dia emosi gitu. Dan kita lanjut. Dan di sini karena dia emosi, karena dia menimbulkan atau memperlihatkan sebuah sikap yang efektif, si Anjani kemudian datang dan dia bertanya kenapa gitu kan. Nah si Anjani juga di sini um, setahu saya di sini dia sikapnya ke kognitif, karena dia perilakunya untuk menghubungkan atau menilai gitu sesuatu yang terjadi. Lalu di sini juga pada scan-nya ini si Amar ini udah merasa kayak frustasi atau merasa sudah tidak berdaya atau merasa sudah pasrah dengan keadaan. Jadi pesan yang dapat kita lihat itu adalah pesan yang bersifat efektif, di mana dia menunjukkan perilaku yang cenderung lebih seperti kasihan gitu, atau emosinya dia sedih, atau perilakunya juga dia yang biasanya dia marah langsung di sini dia lebih sedih, atau bagaimana ya, kayak si Anjani ini melihat suaminya, melihat si Amar ini jadi merasa iba, dan dia berusaha untuk menenangkan si Amar agar amarahnya itu tidak terlalu memuncak dan akhirnya membuat dia tenang gitu nanti akhirnya tujuannya gitu. Sini setelah si Amar menjelaskan segala sesuatu yang terjadi, maksudnya bahwa apa yang akan dia lakukan nanti ke depannya, apa yang akan dia perbuat setelah ini terjadi gitu. Terus di sini masuk di pesan yang efektif juga, karena dia perilakunya
udah seperti dia memberikan saran gitu. Maksudnya dia memberikan sesuatu pesan kepada orang lain untuk dimengerti, dan tingkahnya ya atau sifatnya ya masih sama seperti yang tadi. Dia pasrah dan dia juga tidak tahu harus berbuat apa gitu. Tergantung si Anjaninya dia menangkap atau bagaimana menyikapinya. Lalu di sini si Anjani berusaha untuk menyikapi atau menanggapi hal tersebut dengan tenang, dengan lemah lembut dan juga dengan sabar gitu kan. Di sini sifat si Anjani ini juga kita bisa lihat dia bersifat ada pesan bihapor di sini, karena mungkin si Anjani juga sebagai seorang istri juga memang kewajibannya seperti itu, menenangkan suaminya, tapi di sisi lain juga kan setiap wanita tuh berbeda ya. Mungkin karena si Anjani ini karena memiliki sifat yang bihapor, ya mungkin karena didikan orang tuanya atau latar belakangnya, ya dia bisa menjadi atau menimbulkan pesan yang bihapor gitu. Atau justru sebaliknya gitu. Mungkin karena dia itu memang sayang dengan suaminya atau memang dia terpaksa gitu. Tapi di sini dia memperlihatkan sifat atau pesan yang bihapor kepada suaminya si Ammar. Lalu di sini juga masih seperti yang tadi, yaitu sifatnya si Ammar ini masih pasrah dan juga masih ya dia sedih dan dia tidak tahu harus berbuat apa, dan masih dia sikapnya masih pesannya, maksud saya pesannya itu masih efektif, di mana perilaku dan emosi, perilaku dan sikapnya dia itu juga tidak berubah, artinya dia masih diam saja dan tidak tahu harus berbuat apa, seperti itu. Dan kita lanjut di sini. Karena perilaku efektif yang diperlihatkan oleh suaminya si Ammar ini membuat si Anjani tersebut itu merasa iba, merasa dia mau menerima apa saja yang terjadi gitu, dan akhirnya uh, dia bisa menerima pesan itu gitu loh. Dalam arti gini, si Ammar kan awalnya itu dia tidak tahu bahwa nanti si Anjani ini bakal mau menerima keadaannya dia ini meskipun hidupnya sudah berubah gitu. Dan apakah dia ini mau tetap bersama dengan si Anjani atau tidak gitu pada saat dia memiliki masalah gitu. Dan ini juga di sini ada dua sikap menurut saya, ada dua sikap dan dua pesan. Yang pertama adalah sikap efektif, pesan efektif. Nah, yang Anjani ini memiliki sikap yang juga efektif juga gitu. Jadi sama-sama memiliki sikap efektif. Jadi sikapnya dia, sikapnya dia ramah kepada si Ammar, lalu emosinya Ammar sudah mulai memudar gitu. Perilakunya udah mulai berubah gitu, tidak emosi lagi. Di sini karena uh, dua-duanya saling mengerti dan dua-duanya bisa saling berkomunikasi, di sini pesannya bisa masuk di kognitif ya menurut saya, karena dia antara Anjani dengan Ammar itu bisa menilai satu sama lain tentang perilaku dan perasaannya dia gitu kan. Maksudnya menilai dan menghubungkan perasaan si Anjani dan si Ammar tersebut gitu kan. Dan akhirnya scan ini udah berakhir gitu kan. Scan ini sudah berakhir, maksudnya udah selesai, dan akhirnya dua-duanya ini mengalah dan pasrah akan keadaan. Nah, ceritanya si Anjani tersebut ini dia mau aja kok tinggal bersama si Ammar apapun yang terjadi keadaannya, walaupun dia itu harus tinggal di rumah yang kecil atau rumah yang biasa seperti itu. Oke, itu adalah pembahasan dari saya, beberapa pesan-pesan yang terdapat di film Suara Hati Istri Anjani di Indosiar, dan sebelumnya saya mau minta maaf apabila
mungkin yang saya sampaikan atau kata-kata yang saya sampaikan itu belum semuanya sempurna atau belum semuanya pasti banget, karena juga saya di sini sebagai mahasiswa masih belajar dan masih sangat belajar dan masih perlu belajar lagi untuk mendapatkan ilmu, dan saya sangat minta maaf apabila ada salah kata atau mungkin ada kosakata yang mungkin kurang tepat dalam penyampaiannya. Kurang dan lebihnya saya ucapkan terima kasih. Saya Baharudin dari jurusan Ilmu Komunikasi. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.